Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gross Digital atau MGD garis miring Gross TV kembali mengudara. Tadi sekitar jam Pemirsa Gross TV. Tadi sekitar jam agak siang, agak sore sempat ketemu dengan Dr. Udin Narsudin. Gross TV juga bincang-bincang santai, dan ini di hadapan Gross TV Kang Bro Profesor Dr. Haji Widi Handoko SH SPN. Menariknya apa? Posisi pakai gelar. Iya, Kang Bro, siap Kang Bro Widi. Itu kan memperkenalkan diri, hanya memperkenalkan di awal aja. Tapi menariknya Grossever, posisi Bang Bro Widi ini ternyata ada di Papua. Saya pikir ada di Jateng. Dalam rangka apa Kang Bro di Papua nih? Ada acara di Polda Papua. Oke. Dalam pembelaan anggota kah? Atau yang mewakili nih loh. Wah, keren. Mau dong kaosnya. Mewakili nih. Siap. Kang Bro, sekarang aku langsung to the point aja, sesuai dengan tema ya. Temanya kan sudah saya kirim ke Kang Bro, itu mengenai kondisi organisasi saat ini dilihat dari sudut pandang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, pertanyaan awalnya dari kacamata Kang Bro Widi seperti apa nih kondisi organisasi saat ini, terakhir saat ini? Apa maksudnya posisi organisasi? Kondisi, bukan posisi. Kondisi organisasi terakhir saat ini dari kacamata Kang. Oh, kondisi. Iya. Monggo. Kondisi organisasi. Nyapa dulu dong. Nyapa dulu dong. Yang mana dulu? Kalau Pengwil eksis, Pengwil Jateng eksis. Oke, nyapa dulu. Karena nyapa. Pengwil Jateng kan belum berakhir. Oh, tanggal 2 Oktober. Di Oktober itu pun sudah kita siapkan PLT-nya. Kemarin kalau nggak salah terpilih Bang Eko. Sudah ya? Rapat gabungan. Bang Eko yang terpilih ya? Ya, Bang Eko kita siapkan. Jadi nanti tidak ada kevakuman begitu. Berakhir tanggal 2 sudah ada dimisionernya langsung Eko. Berarti PLT. Ya, dalam artian kan karena Kongres undur, berarti Jateng sudah mempersiapkan hal tersebut. Begitu ya? Ya wajar aja toh kalau Kongres diundur, bukan sekedar masalah COVID. Dalam beberapa eskalasi dalam organisasi manapun biasa tuh yang namanya proses pemilihan baik di tingkat nasional, kongres, atau kalaupun di kongres itu tidak hanya perkumpulan INI ya, ada juga kongres itu diundur itu biasa, tidak hanya masalah COVID. Juga biasa kita sudah pernah tidak ada masalah COVID juga diundur juga pernah. Karena ada sesuatu hal. Kan ada mekanismenya. Oke. Iya, makanya kan di pasal 11 itu ada subjudulnya dimisioner. Kekosongan. Tahu maksud dimisioner? Dimisioner itu kekosongan jabatan. Iya. Iya. Paham. Berarti untuk itu kalau orang paham, dimisioner termasuk perlengkapan organisasi. Karena dimisioner itu akan terwujud pengurus, walaupun sifatnya sementara, pengurus baru, atau yang kita sebut dengan pengurus dimisioner. Siap. Tua dimisioner. Kayak di gubernur itu atau wali kota, bupati, ketika pemilunya diundur kan dia ada dimisioner, sehingga ada PLT atau PLH, gitu bro. Ya. Yang menarik kan gini, waktu mempersiapkan PLT PLH itu kan kalau nggak salah Bang Widi itu, atau Pengwil Jateng lah ya, Pengwil Jateng itu kan menggunakan pasal 49 untuk Pengwil Jateng sepakat menggunakan pasal 49 untuk mengantisipasi hal tersebut.
rapat gabungan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan, kevakuman, sehingga dimisioner nanti sudah ada pimpinannya, pimpinan dimisioner yang terpilih. Dasarnya pasal 49 berdasarkan rapat gabungan Pengda dan Pengwil. Bukan rapat gadungan loh ya, rapat gabungan. Saya pegang bukunya Kang Bro. Kalau rapat gabungan itu ya udah pegang pasalnya. Kalau rapat gabungan itu sesuai aturan. Kalau yang tidak sesuai aturan itu namanya rapat gadungan. Ini rapat gabungan ya? Iya, yang sesuai aturan tuh gini. Rapat gabungan yang sesuai aturan tuh satu. Oke. Itu diminta oleh Pengda atau diminta oleh beberapa wakil ketua dari Pengwil, pengurus wilayah. Ada itu bacaan itu 49 tuh kan? Saya lagi pegang. Atas permintaan kan? Ya, di situ. Ya, rapat gabungan. Kemudian coba dibaca dulu 49. Oke, pasal 49, 3 rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah. 1, ayat 1, rapat gabungan. Bentar Bro. Pengurus wilayah dan pengurus daerah ya. Ya, pasal 49. Rapat gabungan. Kalau di luar pengurus wilayah dan di luar pengurus daerah itu bukan rapat gabungan berarti kan? Bukan. Ya, karena di sini pasal rapat apa? Rapat gabungan. Enggak, rapat apa kalau bukan pengurus? Ikut rapat apa? Orang pasar gitu, orang pasar mengadakan rapat apa itu? Rapat gadungan dong. Kau ya. Kalian mancing-mancing. Karena aku kan saya baca sesuai dengan pasal nih. Saya baca sesuai dengan pasal yang berlaku. Oke. Aku garis bawahi tadi kan rapat gabungan pengurus Pengda dan pengurus wilayah. Oke. Ya. Rapat gabungan bukan pengurus PP, nggak ada. Kata pengurus PP ada nggak di situ? Nggak ada, Kang Bro. Nggak ada. Aku baca dulu. Sebentar, aku baca dulu. Nggak, biar pemirsa tahu semua. Nggak ada PP. Di sini nggak ada kan? Nggak ada pengurus PP kan? Ya sudah, terus. Rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah, pasal 49. Ayat 1. Rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah adalah rapat pleno pengurus wilayah yang dihadiri oleh pengurus wilayah dan pengurus wilayah dan pengurus daerah yang berwenang untuk mengambil berarti ketua sekretaris. Ya, mengambil keputusan ketua atau sekretaris. Oke. Ya, untuk mengambil keputusan organisasi setingkat di bawah keputusan pengurus pusat. Garis bawah. Setingkat di bawah pengurus pusat. Oke. Berarti sama dengan konperwil atau konperwilub. Betul. Karena setingkat di bawah. Garis bawah ya. Oke. Dan di sini pesertanya tidak ada pengurus pusat, nggak ada. Adanya pengurus wilayah dan pengurus daerah. Nggak ada, utusan nggak ada. Hanya pengurus daerah dan pengurus wilayah yang mempunyai kewenangan. Ya, yang punya kewenangan kan berarti kan ketua atau sekretaris. Ya, atau yang ditunjuk melalui rapat gabungan anggota daerah. Rapat gabungan Pengda. Terus pasal 2. Iya. Pesertanya udah clear ya. Berarti pesertanya seluruh seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Oke, pasal 2. Ya, betul. Ya, terus. Pasal 2. Rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 bulan untuk ayat A, huruf A, mengadakan penilaian. Ya, artinya setahun minimal sekali. Ya. Minimal setahun sekali kan? Betul. 2 kali boleh nggak? Boleh. Karena di sini kata-katanya minimal. Boleh nggak? Tanya sih. Boleh lah. 4 kali juga boleh kalau kuat mah. Kan minimal kan? Minimal 1 kali. Ya sudah. Supaya nanti pemirsa juga tahu. Iya. Berarti boleh dong Pak setahun 3 kali rapat gabungan? Boleh aja. Sepanjang memenuhi syarat aja. Sepanjang dikendaki oleh anggota Pengda atau dikendaki oleh
wakil nanti ada tuh kan, wakil ketua, ada beberapa wakil ketua gitu. Betul. Ada di benar. A untuk huruf A mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres, koma, Ya. rapat pleno. Sebentar. Atau. Oke, siap. Sebentar, pelan-pelan bro. Penilaian. Sekarang boleh nggak aku pengurus wilayah mengadakan penilaian terhadap kinerja PP, misalnya RP3YD Malang, kemudian RP3YD Rio, LB Rio misalkan. Boleh nggak? Boleh. Surat-surat? Boleh. Boleh dong. Boleh. Boleh, aturannya boleh kok. Iya, di sini karena huruf A-nya untuk mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres. Boleh berarti. Boleh. Terus, koma, rapat pleno pengurus pusat. Boleh. Ya. Rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. Dan Iya kan, RP3YD, aku bilang tadi. Dan keputusan pengurus pusat. Iya, termasuk surat-surat tadi aku bilang. Ya. Surat-surat yang berkaitan keputusan. Sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Iya, termasuk pelanggarannya kalau ada. Nah, iya kan? Iya betul. Atau termasuk keabsahannya. Berarti hal ini bisa berarti hal ini bisa dilakukan oleh penggul-penggul lain dong, Bang? Kalau mau, kalau tahu tapi nggak mau bisa. Mau tapi nggak tahu bisa. Tergantung lah. Berarti dalam hal artian seluruh penguin bisa melakukan apa yang dilakukan penguin Jateng. Bisa, aturannya bisa. Bisa dong, aturannya boleh kok. Berarti menilai nggak masalah dong. Boleh kan? Nah, berarti bisa dibahas dong ketika ada sebuah keputusan. Ya, mestinya penguin lain itu kayak Jateng. To explore, to criticize, and to understand. Siap. Dia harus berani mengungkap atau existingnya seperti apa, antara ideal dengan existing, kemudian dia ini kritis. Penilaian kan? Penilaian itu apa? Salah satunya kan memberi kritik yang membangun bagi organisasi kan? Ini, ya. Ya, lanjut. Baru gempa bro di sini bro. Baru gempa. Oke, yang ketiga, to understand. To understand artinya ya kita harus memberi solusi kayak Jateng itu kan, waktu Jateng memberi kritik. Penguil Jateng kan sudah mengingatkan tanggal 2 Mei 2022 masa jabatan itu tuh habis. Betul. Harus dilakukan. Ada mestinya harus dilakukan penetapan termasuk kayak yang dilakukan penguil Jateng ini. Iya. Harus ada PLT disiapkan dan sebagainya sehingga nanti tidak ada kekosongan, tidak kevakuman. Berarti dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Iya, harusnya disiapkan jauh-jauh hari. Iya. Karena kan itu sudah karena ada pemunduran waktu, maka sudah terlihat. Enggak masalah ada pengunduran waktu atau tidak ada pengunduran waktu. Persiapan tuh kan boleh-boleh aja. Karena kan kalaupun tidak ada pengunduran waktu, setidaknya kan mempersiapkan laporannya nanti di Kongres apa. Kalau ada penilaian seperti apa, kemudian apa saja yang harus dipertanggungjawabkan, masalah keuangannya terutama bagaimana, kan gitu. Kalau kayak penguil Jateng itu kan pakai akuntan publik. Iya, betul. Jadi siap sewaktu itu mau adakan konverwil, mau adakan apa, udah siap. So, ada laporan itu setiap kegiatan langsung ada laporan. Iya. Berarti bisa juga dong Bang menilai surat-surat yang dikeluarkan oleh PP, oleh pengurus? Ya kan aku bilang tidak hanya surat-surat, termasuk penilaian masalah kegiatan, keuangan. Kan ada ukuran misalnya LB berapa ribu, itu mana aja, ini datanya apa. Kan mengadakan kegiatan-kegiatan kan itu berapa duitnya. Sekarang transparansinya di mana? Itu hak anggota untuk menanyakan transparansinya
kemudian misalkan iuran anggota per bulan itu kita kan harus boleh tahu berapa sih yang disetorkan ke wilayah, ke daerah, buktinya apa dan banyak kan kita. Betul. Berarti kalau ternyata itu namanya tuh kritis. Iya, dalam artian gini Kang Bro, kalau ada seandainya nih ada surat yang dikeluarkan oleh pengurus pusat itu ternyata tanda petik kurang pas, itu bisa diberikan penilaian dan dikritisi oleh pengwil melalui rapat gabungan. Boleh dong, diluruskan boleh. Ini kan organisasi anggota, bro, bukan organisasi segelintir orang. Iya. Berapa jumlah pengurus itu? 300. Kalau pengurus wilayah itu kan aku tuh 200-an aja udah besar. Kalau pengurus pusat berapa? Aku nggak tahu jumlahnya. Kalau ada lah 600. 200 600 500 berapa? 500 600 kurang lebih. 500 600. Oke lah, taruh kata 500 600 seperti apa yang kau sampaikan. Iya. Berapa jumlah anggota Indonesia? Saat ini yang terdaftar itu sudah bisa di atas 20.000. Ya. Tapi yang aktif itu 17. Kalau 600 500 dibagi 20.000 lebih atau 30-an ribu lah, misalkan diambil aja 25.000, kan hanya berapa? Seperberapa itu? Iya. 0, berapa persen? Iya. Itu kan segelintir aja. Iya betul. Tidak gitu. Tidak bisa mewakili keseluruhan, karena yang bisa mewakili keseluruhan. Oke, lanjut. Pasal 2. Masih pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 2 huruf B. Pasal 49 ayat 2. Huruf Jangan B. salah kau bacanya. Pasal 49 pasal 9 ayat 2 huruf B. Menetapkan usulan. Huruf B. B. Menetapkan usulan 5 bakal calon maksimal 5 bakal calon jadi ada maksimal 5 bakal calon ketua umum dan 5 bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat diperoleh dari hasil rapat anggota yang diselenggarakan oleh pengurus-pengurus daerah di wilayahnya. Ya. Berarti merekapitulasi lah ya itu ya. Ya. Pengwilannya merekapitulasi. Oke. Tapi kan sesungguhnya koordinasinya kalau PP itu nggak langsung Pengda, harusnya lewat Pengwil dulu kalau tahu aturan. Ya betul, karena jenjangnya memang seperti PP, Pengwil. Presiden. Kemudian koordinasi pemilu kan nggak langsung mati wali kota. Gubernurnya kan dilibatkan. Betul. Gubernur baru nanti itu hierarki kan, katanya kan hierarki. Iya, setuju. MPW, MPD juga MPP kan juga hierarki toh? Iya. Putusan-putusannya kan? Ada jenjangnya. Iya. Dari pusat, wilayah ke daerah. Oke, lewat. Iya, yang tahu aturan kan? Ya. Sekarang masuk ke pasal 49 ayat 2 huruf C. Memilih salah seorang dari wakil ketua dalam hal terdapat lebih dari seorang wakil ketua untuk bertindak sebagai pejabat ketua pengurus wilayah apabila PLT lah. Apabila ketua pengurus wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya. Ya, maksudnya itu bisa berhalangan tetap, bisa karena dimisioner. Berhalangan itu tidak secara fisik aja. Iya. Ketika masa jabatan habis itu namanya sama dengan berhalangan tetap, nggak bisa secara hukum. Sama secara fisik sama maupun secara normatif. Berarti yang ditunjuk itu wakil. Ya kan itu jelas. Seorang wakil nggak bisa. Kalau ada seorang wakil atau lebih bisa milih aja. Berarti nggak. Kemarin kan datang ada 3 kan diusulkan. Iya, wakil ketua. Tapi Pak Derajat sama Pak Joko. Iya. Maksud saya boleh nggak dari ketua dari Pengda gitu ditunjuk? Oh nggak boleh. Kan situ kan bunyinya pasal ayat 2 itu kan dari wakil ketua pengurus wilayah. Iya, wakil ketua pengurus wilayah sih. Berarti iya, maka ketua Pengda ya toh, Bro. Jangankan ketua Pengda, jangan kamu jangan mancing-mancing.
Berarti jangankan anggota, orang ketua Pengda aja nggak Biar boleh. fokus minum aqua dulu. Biar fokus. Ada aqua. Berarti jangankan anggota biasa, ketua Pengda aja nggak boleh. Emang anggota dia memang anggota pengurus. Siapa yang anggota pengurus? Anggota biasa maksudnya. Anggota notaris biasa. Anggota bukan anggota pengurus juga. Anggota notaris. Orang udah dipecat di apa istilah? Di reshuffle istilah Om Eko kan. Jangan balas dendam. Masa dipecat nih? Oh, nggak ada balas dendam. Nggak ada itu. Itu di reshuffle udah lama kok. Karena ada mengundurkan diri, karena tidak aktif, karena ada sih sebenarnya menurut rekan-rekan itu mendengarkan sendiri secara lisan waktu mau nyalon apa gitu ya. Ya. Itu nggak pernah aktif juga itu. Ya makanya terjadi Sudah diberi ini nggak ada keaktifan. Sudahlah, kita udah paham lah, ikut aturan aja lah. Siap. Jangan mancing-mancing. Aku nggak mancing bertanya. Dia itu wakil bukan, Bang. Kan aku nanya. Saya anggota aja nggak kepake wakil. Ya sudah, clear. Wakil nggak aktif, beda. Jadi anggota. Kalau mau ditaruh di anggota, sudah nggak kepake juga. Nggak aktif juga. Ya sudah, clear ya, clear. Oke, pasal 3. Pasal 3. Pada setiap rapat gabungan, pengurus wilayah dan pengurus daerah dapat diadakan pula rapat koordinasi antar pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Berarti bisa menggabungkan semua. Dapat juga kan? Dapat juga itu artinya pilihan, mubah. Iya. Iya boleh dilakukan itu. Berarti gabungan sepanjang mau. Sekaligus sepanjang mau kan? Siap. Oke. Iya boleh juga kalau mau kan? Kalau ingin diadakan seperti itu boleh. Nah lanjut pasal. Enggak apa-apa kan? Iyalah, kan hanya pilihan mau digabung sekalian. Iya. Tidak pun tidak masalah. Iyalah. Betul. Iya nggak masalah. Pasal 49 ayat 4. Undangan untuk menghadiri rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah 7 hari. Harus minimal 7 hari dikirim oleh Pengwil pengurus wilayah kepada setiap anggota melalui pengurus daerah selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah dilakukan tuh 7 hari dilakukan oleh Pengwil datang. Oke, lanjut. Ayat 5. Rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari seluruh jumlah anggota pengurus wilayah dan pengurus daerah. Kemarin kita korum, Bro. 26. Korum kan? Kita ada 25 Pengda atau 25 atau 24 itu kan? Ya, betul. Dari 35. Kemudian yang izin berapa? Ya. Jadi kalau nggak salah 27. Total itu sama yang izin itu sekitar 29 atau 31 yang pro kita. Ya, siap. Artinya yang taat aturan, sorry nggak pro kita. Yang taat aturan itu ada sekitar 29 atau 31 Pengda. Oke. Berarti yang taat aturan. Berarti kalau seandainya ada saatnya kalau kita tempuh secara hukum. Nah, seandainya ada saatnya nanti. Kalau tidak memenuhi quorum berapa lama skornya? Kalau nggak salah 1 jam, tapi kita kan memenuhi quorum kemarin. Iya, karena lebih pengurusnya hadir semua, pengurus wilayah sebagian besar hadir. Pengurus daerah. Antum kan datang juga kan? Ya live streaming. Bro. Orang siaran iya kan, Anda akan menyaksikan kan? Jadi aku nggak perlu menjelaskan sebenarnya. Tinggal lihat saja di siaran langsung Gross TV. Ada semua, full. Artinya jelas tidak ikut campur juga. Ya. Aku peserta loh ya. Iya, duduk di belakang. Iya, itu aja. Datang masih di jalan. Siap. Pasal 6. Pasal 49 ayat 6. Oh,
ayat. Ayat 6. Peserta rapat gabungan wilayah. Iya, oke. 6. Peserta rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah adalah A. Setiap anggota pengurus wilayah. B. Ya, anggota pengurus wilayah. B. Kemarin hadir 162. Ya, pengurus wilayah hadir, hampir sebagian besar hadir. B. Ya, 162 dari 262. Berarti 50% lebih kan? Ya. B. Ya. Pengurus daerah. Bahkan 2/3 loh itu hadir. Ya, betul. Terus B. Pengurus daerah. Pertama kan setiap anggota pengurus wilayah. B. Pengurus daerah dengan ketentuan pengurus daerah diwakili oleh ketua dan sekretaris. atau sekretaris ya. Dan sekretaris. Kemarin yang diwakili 24 kalau nggak salah. Ya. 25 ada yang terlambat nih. Sebenarnya 25 tapi terlambat ya. Apabila ketua atau sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 2 orang anggota pengurus daerah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh rapat pengurus daerah. Berarti nggak asal-asal ya? Nggak asal-asal dong. Nggak berapa kan jumlah berapa? 51 sama ALB. ada itu anggota biasa. Anggota biasa, Bang. Nah, itu berarti pesertanya 2 itu ya. Berarti bukan nih, kamu sangat salah. 262 kan? Rojang hadir 162. Ada. Kemudian Pengda yang diwakili ketua Pengda yang hadir 24 25 tapi yang satu terlambat ya. Iya. Tapi saya lihat nggak kalau yang izin 4 kalau nggak salah. Tapi jadi 29. Aku klarifikasi, kalau nggak salah nggak ada anggota biasa kan ya di sana ya? Di waktu rapat gabungan tuh nggak ada anggota biasa. Aku nggak tahu kalau yang di sebelah sana, aku nggak tahu. Nah, saya nanya. Kamu yang kasih tahu aku katanya 51 di videomu itu loh. Tapi 51 terdiri dari ALB, terus apa? Aku nggak tahu. Saya nanya yang di Pengwil Jateng, yang tanggal 2. Nggak tahu ya kan kamu waktu itu kok bisa buat berita itu, jangan-jangan ada jangan-jangan ada orang pasar hadir juga. Aku nggak tahu kan, aku kan hanya baca beritamu. Informasinya kan dari kamu aku. Siap, itu valid Bang. Ada narasumber. Kamu kan itu beritamu kan membandingkan kan itu. Iya. Karena ya nggak imbang toh bro, kalau beritamu membandingkan 50 banding 262 bro. Tuh kan salah. Mosok segelintir Pengda tuh kamu yang beritamu tuh 4 atau 6 itu dibanding 24 ya jauh lah bro. Ya itu kan yang menilai kan pembaca Bang, bukan saya. Saya kan hanya menyampaikan. Oh pembaca, oh ya. Menyampaikan aja. Udah. Ayat 7 ya. Apabila pada waktu pembukaan rapat quorum tidak tercapai, maka ada rapat diundur selama 1 jam. Apabila sesudah pengunduran waktu tersebut enggak itu tercapai enggak kemarin? Lebih dari quorum, oke, nggak diundur kan langsung. Terus waktu tercapai quorum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Terakhir pasal ayat 8. Ya karena kan quorum kan berarti tidak ada pengunduran waktu. Quorum. Nah, tapi ada juga yang bukan siapa-siapa mengambil keputusan yang merasa sah. Nah, merasa sah dan tidak punya malu. 8. Pak ayat 8. Pasal 8 ayat 8. Terakhir ayat 8. Itu kalau dipakai stand komedi bagus ya. Ayat 8. Pantes pernah juara stand komedi ya? Iya. Antum? Dikit. Ayat 8. Dia juara stand komedi kata. Pernah juara stand komedi. Berarti menjiwai. Ayat 8. Pengurus wilayah dapat mengundang anggota majelis pengawas wilayah notaris
dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur notaris untuk hadir dalam rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah. Oke, Bang. Bisa kalau mau. Ya kan data. Kemarin kita panggil itu penasehat juga. Ada kan ada. Pak Hari Bagio. Pak Hari Bagio. Beliau kan bagus kan nyarankan gini. Bunda Nina ya? Bunda Nani. Pengalaman. Bunda Nani hadir. Bunda Nani bukannya? Ada beberapa. Nah, ada beberapa yang ini. Bunda yang dari penasehat, Bunda Yanti kalau nggak salah ya. Bunda Yanti. Bunda Sen. Gitu. Ya, nah, gini Kang Bro, pertanyaannya gini. Ini kan berarti di rapat gabungan ini kan bisa untuk menilai kongres, berarti kan KLB juga masuk di bagian itu, RP3YD, kemudian keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus pusat. Kan gitu Kang Bro. Nah, bisa tidak rapat gabungan ini untuk menyampaikan pendapat bahwa ada sesuatu yang janggal atau ada kesalahan dalam pelaksanaan atau keputusan dan diambil oleh pengurus? Hasilnya di Jateng gimana? Sah? Ya artinya karena hasil dari rapat gabungan itu kan salah satunya apa? Menilai kan dulu. Kemudian kalau nggak salah pengda juga ditanya, dia menolak atau menerima PP gitu. Menolak. Yang sudah berakhir. Menolak. Kalau nggak salah kan aku keluar ruangan waktu itu ada teleponan. Iya. Antum yang di dalam, jawabnya gimana pengda-pengda? Menerima apa menolak? Menolak kepengurusan. Ya menolak semua itu pengda-pengdanya itu. Hanya pengda yang nggak ikut aturan aja yang menerima. Iya toh? Iya. Nah, kamu kan di dalam ruang. Aku kan waktu itu kan keluar karena ada telepon, terus kemudian aku ke kamar kecil waktu itu. Ya, waktu itu kan ditanya satu-satu toh? Ya, sama menyampaikan pendapat kan? Betul. Satu kan? Ya, betul. Masing-masing. Iya, aku kan malah dari itu masing-masing kan pendapat kan? Betul. Menolak, iya kan? Dan tetap menolak dan tetap berpegang pada hasil keputusan rapat pleno Jateng bulan Juni ya, kalau nggak salah. Mengaku apa itu? Iya. Ketuanya. Ada A, B, C, D sampai terakhir. Panjang, ada 7, ada 8 kalau nggak salah, 8 keputusan. Nah, Kang Bro, bisa nggak sih sesuatu ini kan yang yang ya terlepas dari Jateng lah. Aku minta pendapat. Saya minta pendapat dari Prof nih, dari akademisi, seorang akademisi, Prof Widi. Bisa tidak sebuah pasal kan kita dapat surat lagi. Nanti ada yang kebakar ya. Nanti ada surat lagi. Kita lagi dari dikti. Tapi kan diktinya udah minta maaf sama Kang Bro. Gak penting profesor tuh enggak, penting isi kepala Bro. Siap. Sama integritas, taat aturan. Bisa nggak Kang Bro? Terlepas dari kasus Jateng ya? Terlepas dari kasus Jateng. Iya. Terlepas dari itu, kita dari sisi akademisi gitu. Dari sisi akademisi. Bisa nggak sebuah pasal itu untuk melakukan sebuah keputusan yang sebetulnya sudah ditetapkan di kongres sebelumnya? Sekarang saya tanya, suara tertinggi dalam suatu perkumpulan itu di anggota atau di pengurus? Berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 10 dan 10A anggota. Tambah 1 dong, 10, 10A, 11. 11 itu di ART, Bang. ART ya, 12 ART-nya ya. Ya, 12 di anggota. Ya. Di tangan anggota. 10, 10A, 11 anggaran dasar, ART. Kemudian ART-nya 12. Anggota. Prosedurnya 22. Ya. Anggota memang. Kemudian kalau di wilayah juga anggota, ini anggota perkumpulan tuh. Iya. Kan badan hukum ada 4, yang suara anggota itu ada 2. Kalau di perkumpulan itu anggota, di koperasi yang bisnis oriented anggota. Tapi kalau di PT itu RUPS atau direktur utama. Kemudian kalau di yayasan itu pembina.
Bisa nggak Kang Bro? Hal itu dilakukan perubahan dengan menggunakan salah satu pasal. Nah, to the point aja pasal 22. Ya kan pasal 22 itu kondisinya itu dalam kondisi apa? Itu kan sudah ditetapkan di Makassar. Ya, berdasarkan Kan apa? sudah ditetapkan di Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Mei 2019. Betul. Ya, Mm-mm. rapatnya 30 April sampai 2 Mei Ya, 2019. betul. Ya, kongresnya. Mm-mm. Ditetapkan kan di situ. Mm-mm. Kongres itu adalah keputusan tertinggi dalam suatu organisasi, perkumpulan. Mm-mm. Itu. Dengan alasan dia menggunakan pasal 12. Alasan tidak netral. Ya, Alasan supaya netral. betul. Itu pemikiran-pemikiran yang menurut saya itu merendahkan intelektual. Oke. Saya ingin tanya sekarang. Oke. Apakah ketika memutuskan di Makassar itu sudah ada calon atau belum? Belum. Iya. Kalau alasannya itu netral tidak netral, keputusannya nanti kalau udah ada calon atau di Makassar dibuat calon sebelumnya. Berarti calonnya Kita ini strata 2, tapi dibuat bodoh oleh orang-orang yang sengaja mau membodohi kita. Dan ini kan strata 2, bro. betul, setuju. Ya, Banyak juga yang strata 2 kita itu paham. Kalau aturan itu mempermasalahkan netral tidak netral, ya tidak perlu ditentukan waktu itu. Iya. Udah, kalau netral boleh dirubah-rubah, alasan netral nggak ada. Saya kasih contoh nih komparatif ya. Ya. Liga Champion ini ya, ini ya, atau UEFA kan ditentukan ya finalnya nanti di stadion apa, negara mana. Ya, betul. Kebetulan contoh nih, final di Spanyol, Champion itu di stadionnya punyanya Bernabeu yang Real Madrid ya. Real Madrid. Ternyata dalam suatu perhelatan itu, proses Champion itu, ternyata yang masuk final adalah Real Madrid dengan MU misalkan gitu. Nggak bisa MU minta pindah dong, jangan di Real Madrid, Biar netral. pindah di PSG atau yang netral di Itali. Gendeng apa? Atau di Senayan. Ya kalau itu orang kan ya. Atau di Senayan Kang Bro ya, yang jauh lebih netral. Iya. Kita pesepak bola enggak. Nah, dasarnya kan gini. Itu misalkan seperti itu, bro. Ya, dasar yang dipakai kan juga Apa, Dan? dasarnya kan yang dipakai anggaran rumah tangga juga. Yaitu pertama pasal 12. Gimana pasal 12? Pasal 12 itu kan untuk kongres, untuk penyelenggaraan keputusan di luar kongres. Sebentar, saya bacakan aja ya pasal 12. Sebentar. Saya mumpung megang bukunya, Bang. Jadi enak bacanya. Iya, itu keputusan di luar kongres, proses. Kongres. Oke. Di sini Ini aku bahas aturan loh, belum bahas PP loh ini. Betul. Kalau bahas PP aku udah selesai sesuai pasal 16. ya, ini baru pasal, kita bahas aturan dulu, Kang. Nah iya, aturan ini nggak membahas itu. Ya, Kongres 12. Pasal 12. Iya kan? Ya, Kongres kan? Betul. Keputusan di luar kongres kan? Iya, judulnya aja kongres. Kongres dan kongres luar Judulnya. biasa. Kongres dan kongres biasa. Kongres pasal 12 ayat 1. Huruf A, kongres adalah rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan perkumpulan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ADART perkumpulan. Ya. B, kongres diselenggarakan dengan sistem langsung. C, kongres diselenggarakan secara bebas, jujur, beretika, rahasia, dan bertanggung jawab. Pasal 2, ayat 2. Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat setiap 3 tahun sekali. Ya. Ayat 3. Dalam hal-hal tertentu, pengurus pusat dapat mengusulkan
pengunduran waktu penyelenggaraan kongres melalui keputusan di luar kongres. Pasal Bentar, sebentar dulu, Oke. hati-hati. Pengunduran waktu, pengunduran apa? penyelenggaraan kongres Penyelenggaraan kongres, melalui keputusan di luar kongres. maksudnya itu merubah tempat atau enggak? Waktu, Bang. Orang jelas kok Nah, tulisannya iya, waktu. waktu tuh beda enggak sama tempat? Ya beda, waktu itu jam, tanggal, bulan. Kalau tempat kan Jakarta, Depok, Semarang. Iya, enggak, ini kan kita standarnya strata 1 nih. Ini strata 1. Strata 1 aja bisa memahami. Waktu kan? Itu waktu kan? Waktu, betul, waktu. Bukan tempat kan? Bukan. Dalam Oke, hal lanjut. dalam hal-hal tertentu, pengurus pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan. Ya, kongres. waktu ya, waktu. Ya. Penyelenggaraan Ya. kongres melalui keputusan di luar kongres. Aku membahas ini bukan membahas tentang kepengurusan yang berakhir atau tidak loh. Ini membahas pasal loh ya. Iya, kita Karena bahas. kalau Jateng sudah konsisten tetap menolak apapun setelah berakhir, kecuali ada PLT PLH ya. Ya, Karena nggak ada, tidak pernah ditetapkan PLT PLH, tidak pernah diangkat PLT PLH, ya saya anggap ini vakum. Betul, makanya Terus? kan saya akan minta pendapat Sesuai keputusan yang Jateng, karena saya bicara di sini kan tidak bicara pribadi. Iya, makanya saya Kamu wawancarai kan dalam konteks bukan pribadi kan? akademisi. Sebagai akademisi menilai pasal-pasal. Ayat 4. Oh iya. Bukan Empat. Ayat 4. Apabila tidak diputuskan dalam kongres mengenai tempat penyelenggaraan kongres berikutnya, maka pengurus pusat dapat mengusulkan hal dimaksud melalui keputusan di luar kongres. Sebentar. Apabila baca pelan-pelan. Apabila tidak diputuskan diputuskan dalam kongres tempat. mengenai tempat penyelenggaraan Oke, stop. kongres Sekarang waktu di Makassar diputuskan enggak tempat penyelenggaraannya? diputuskan di Jawa Barat. Di mana? Di Jawa Barat. Ya selesai kan diputuskan. Yang itu kan putuskan kan, terus lanjut baca. Ya, apabila tidak diputuskan dalam kongres mengenai tempat penyelenggaraan kongres berikutnya, maka pengurus pusat dapat mengusulkan hal dimaksud melalui keputusan di luar kongres. Kalau tidak diputuskan. Iya. Itu sudah diputuskan belum? Udah. Bahkan di Pekanbaru. Ini yang jawab strata 1 loh ya. Yang jawab. Jelas kok di pasal 3-nya tentang jelas waktu. Kan? Jelas. Oke. Terus Pasal 3 tentang waktu, pasal 4 tentang tempat. iya. Nah, 5. Jelas kan? Jelas banget. Nggak perlu ditafsirkan, ini paham kok. Nggak usah ditafsirkan, jelas itu. Udah. Paham, sekali baca paham. Ayat 5. Kongres membicarakan dan memutuskan tentang A. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya, serta penilaian atas perhitungan. Pelan-pelan dong. Oke. Selama masa perjabatannya itu yang gimana? Pelan-pelan dong. Siap, diulang ya. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PP dan DKP mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya. Oh, masih aktif selama masa jabatannya. Ya. Di mana itu bisa ditemukan? Di mana? Di mana nanya? Pasal 16 dong, ayat 10 coba. Kita buka. Dibaca itu pasal 16 ayat 10. Pencalonan ketua umum pasal 16 ayat 10. A.
Pemilihan ketua umum, pengurus pusat dalam yang C langsung aja. C. Ketua umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres. Dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk ditetapkan dan dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 tahun. Saudara, ada kata 3 tahun itu? Ada. Jelas. Angka kan? Angka dan tulisan. Angka 3 tahun kan? Angka dalam kurung tulisan 3. Tulisan kan? 3 tahun itu berapa bulan? 12 kali 3 36. 36 bulan. Kalau 37 bulan itu berapa tahun? Itu dapat bonus Bang sebulan. Lah iya, berarti kan sebutannya 3 tahun 1 bulan kan? Betul. 3 bulan. Kalau misalnya 40 bulan berarti berapa? 3 tahun 4 bulan. Jelas toh. Iya. Jelas toh. Dan aku lanjutin. Mei. Coba Mei berakhir nih. Berarti Mei kan berakhir nih. Berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan kan? Bonus itu Bang. Berarti bonus. Bukan bonus, itu namanya 3 tahun apa enggak? Lebih dari 3 tahun. 3 tahun 6 bulan itu 3 tahun setengah bro. Iya. Panjang itu. Ya, di sini juga jelas kok Kang, Bang Bro. Ketua umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres. Terpisah antara Kongres dengan ketua umum terpisah kayaknya. Iya kan, oleh Kongres kan yang nilai dan menetapkan kan. Iya. Oleh Kongres. Iya kan oleh Kongres. Kongresnya kapan? Yang lalu kapan yang lalu? Makassar Mei 30 April sampai 2 Mei. Ya. 2019. Berarti 36 bulannya jatuh kapan? 2 Mei 2022. 2022. Itu? Iya, habis. Sekarang bulan habis. Coba yang dipakai pasal 19 tuh, dibaca judulnya apa pasal 19? Demisioner. Nah, berarti pengurus yang dimaksud di pasal 19 pengurus apa? Demisioner. Demisioner kamu. Iya. Ya, demisioner itu apa maksudnya? Kalau di sini menurut pasal 19 satu. Enggak, demisioner itu apa dulu maksudnya? Kalau saya searching di Google atau di KBBI, kekosongan. Nah iya, kekosongan. Iya. Berarti yang dimaksud itu pengurusan yang demisioner, yang kekosongan. Berarti harus apa? Harus ada harus ada TPLH gitu harusnya. Iya. Jadi yang dimaksud di pasal 19 itu PP itu malah PP yang demisioner. Makanya kalau yang di pasal 21 itu ada yang kedua, pasal 21 buka itu. Pasal 21. Pasal 21. Oke. Kalau Kongres luar biasa pasal 21 ayat 2. Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan huruf A oleh pengurus pusat atau pengurus pusat demisioner. Nah, kalau kondisi demisioner siapa yang menyelenggarakan? PLT PLH yang ditunjuk. Iya, pengurus demisioner kecuali kondisi normal. Yang menyelenggarakan adalah pengurus pusat, ya dah? Betul. Iya. Iya loh. Iya toh bro. Wong jelas kok. Iya. Balik lagi pasal 12 belum selesai. Ya, oke. Pasal 12 penilaian sudah, ya kan? Masing-masing. B. Usul-usul dari pengurus peserta kongres. C. Garis-garis besar program kerja perkumpulan. Nah, itu kan di kongres sudah selesai, udah itu nanti. Ya, Bang. Kemudian kan dia menggunakan dasarkan pasal 12. Kemudian pasal 22. Saya baca pasal 22 ya. Teknisnya pasal 22 itu kalau keputusan di luar kongres. Ya. Teknisnya coba dibaca teknisnya itu. Keputusan di luar kongres pasal 22. Dipersamakan dengan keputusan. Ya, kan? Dipersamakan dengan keputusan kongres adalah keputusan yang diambil di luar kongres dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tapi Bang, taruh Kang, sebelum sejauh ini, sebelum sampai pasal 22. Jadi pasal 22 itu nggak boleh melanggar pasal
Satu, nggak boleh melanggar pasal 10A, 11 anggaran dasar, dan tidak boleh melanggar pasal 12 tadi Nggak boleh bertentangan. di ART. Iya, di ART nggak boleh melanggar pasal 12 di ART. Lalu, Bang Widi, sebelum ke pasal 22, kan ada permintaan dari bakal calon. Dasarnya juga. Dasarnya apa? Pasal berapa bakal calon bisa minta? Netralitas. Nggak ada. Kalau tanya pasal saya bingung, kagak ada. Saya baca nggak ada masalahnya. Nggak ada pasalnya, masa ada itu bakal calon minta-minta. Nggak layak kalau bakal calon minta-minta, coret aja, nggak layak. Lanjut pasal 22. Pasal 22 ya. Orang nggak ngajarin yang baik bagi anggota generasi muda, ya coret aja. Oke, pasal 22. Apain ada? Lanjut pasal 22. Ya, Syarat-syaratnya sebagai nggak usah berikut. baca pasal 22, bro. Nggak perlu dibaca. Udah nggak tercapai itu syaratnya, nggak terpenuhi, nggak apa-apa deh. Baca aja deh biar anggota lain tahu. Pengurus pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat atau kurir atau surat elektronik kepada seluruh anggota biasa dari notaris aktif dalam kurung perkumpulan melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah disertai Melalui, nggak langsung kan? nggak disertai Nggak langsung. betul disertai pertimbangan Kalau dan masih penjelasan. Kalau masih pengurus, kalau udah berakhir kan nggak ada pengurus. Ya bisa langsung bang. Bisa langsung. Kalau masih ada pengurus itu melalui hierarki tadi, wilayah atau pengurus, nggak langsung ke anggota. Berarti dari PP ke Pengwil, Pengwil menyampaikan ke Pengda, Pengda baru Ya, anggota. ke anggota. Itu yang dulu pernah aku sampaikan itu. Oke, itu butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau di aturan pasal 22 itu kan sebulan kalau nggak ada jawabannya. Sebulan apa 2 bulan? Nah, B. B. Pengurus wilayah dan atau pengurus daerah mengumpulkan hasil keputusan para anggota biasa dari notaris aktif dalam waktu 1 bulan setelah 1 bulan. setelah menerima rencana keputusan dari pengurus pusat. Nah, 1 bulan kan setelah menerima itu. Terus Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh pengurus wilayah kepada kepada anggota kepada pengurus pusat dengan surat tercatat atau dengan kurir atau surat elektronik. Jika anggota biasa dari notaris aktif dengan melalui pengurus wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 bulan, maka berarti berapa bulan? 2. Iya, sudahlah. Jelas kok. Keputusan dianggap Kalau pengurusnya masih berlaku, kalau Jateng konsisten kok. ya paham. Kalau Jateng kan konsisten, sudah menolak rapat-rapat itu kan, rapat gabungan, rapat kemarin pleno kan menolak. Iya paham. Kan tetap menganggap nggak ada karena udah berakhir. Ya. Keputusan di luar Kongres adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah anggota biasa dari notaris aktif perkumpulan. D. Pengurus pusat harus menyampaikan keputusan di luar Kongres tersebut kepada anggota biasa dari notaris aktif perkumpulan melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah dalam waktu 1 bulan setelah hasil jawaban dari seluruh pengurus wilayah diterima. Jika ternyata kan 2 bulan lah intinya. Bisa jadi 3 bulan, Bang. Jika ada 3 bulan. Ya, sebulan pengurus mengirim ke Pengwil ke daerah, Pengda ke anggota. 1 bulan anggota memberikan jawaban. 1 bulan lagi PP menyampaikan hasil. Jadi 3 bulan. Hasil jawaban dari seluruh pengurus wilayah yang diterima. Berarti 3 bulan. Jika ternyata rencana keputusan luar Kongres tidak setujui, maka harus diberitahukan kepada seluruh anggota biasa. Disetujui atau tidak setujui, maka harus disampaikan ke anggota biasa dari notaris aktif melalui Pengwil dan Pengda. Pengwil yang muda kan? Nah, ini belajar sama anak strata das 1 nih. Enak aja.
strata 1, 2,5. Belajar sama anak strata 1. SH-nya 1, yang lainnya kan belum bang, kan belum tahu belakangnya. Nah, abang kan gelar tidak penting, yang penting isi otaknya. Ya betul setuju. Yang penting isi kepala, ya. Nah, Bukan kalau bukan dokter-dokteran atau nah, ini. terlepas kalau Jateng kan menganggap PP nonaktif, nggak ada, Bukan nonaktif, sudah berakhir. sudah berakhir. Sesuai keputusan rapat pleno dan sesuai keputusan rapat gabungan kemarin, bahkan ditanya satu-satu setiap ketua pengdanya ditanyakan waktu itu. Betul. Dia menyatakan menolak karena sudah berakhir. Betul. Aku hadir dan live, setuju. Ya iya, kamu hadir, malah aku di luar ruang itu. Betul. Terlepas dari Jateng bang, terlepas dari Jateng, sedangkan penguil-penguil yang lain bisa tidak melakukan hal yang sama dengan Jateng untuk saat ini? Ya harusnya, bukan masalah bisa tidak. Kalau mau ngajarin yang benar ya harusnya gitu. Penguil-penguil lain tuh juga ngikutin Jateng harusnya. Nah ini kan 2 bulan lagi mau kongres. Kalau Jateng tuh kokoh dengan kaki-kaki sendiri, bro. Siap. Sampai saat ini Kokoh dengan kaki sendiri. masih berdiri di kaki Nggak sendiri. apa-apa digoyang. Digoyang pinggul. Jateng sudah biasa. Namanya dangdut pantura. Tapi belum pernah digoyang sama Irian kan? Digoyang sama apa? Tarian Irian. Nah berarti dalam artian gini Kang Bro. Oke, Jateng memang sudah menganggap PP sudah berakhir. Jateng pioner. Akui aja dong, Jateng pioner. Nah, Jateng terdepan. sedangkan kongres ini kan 2 bulan lagi, di bulan November diputuskan di Pekanbaru. Nah, sebagai akademisi, sebagai pemerhati organisasi, langkah apa yang harus dilakukan oleh penguil-penguil se-Indonesia menghadapi permasalahan ini di luar Jateng? Luar Jateng. Kan aku bukan orang luar Jateng, nanti dikirain aku keminter nyetir orang luar Jateng. Nah, ini kan akademisi. Gini aja bro. Siap. Gini aja, oke lah. Jadi gini, Jateng aja nggak apa-apa. Jateng itu kalau nggak salah tadi aku mau dihubungi oleh sekretarisku Daror. Oke. Izin minta akan mengadakan rapat Zoom mengenai surat yang beredar. Oh. Jadi bukan jawaban, menanggapi surat yang beredar itu loh tentang pemindahan itu. Nah itu sebentar. Oh ada WA-nya ada di ini di HP yang gue pakai ini. Itu kalau nggak salah, itu akan diselenggarakan tuh by Zoom. Ya kan? Mungkin besok mungkin. Ya siap. Berapa? Karena kalau Jateng tuh nggak boleh memutuskan sendiri, nggak boleh, harus rapat. Siap. Nah bukan menjawab ya, menanggapi, karena kan konsisten bahwa PP sudah berakhir di tanggal 22 Mei 2022 ya. Nah sehingga Jateng itu ingin menanggapi surat yang beredar yang sudah menjadi viral itu, bahwa kalau nggak salah intinya tadi ada agendanya itu menanggapi itu. Terus yang kedua apa ya? Dia minta izin apa tadi menanggapi masalah surat yang beredar itu. Yang kedua itu, yang kedua kayaknya agendanya itu apa namanya? Mengirim surat kepada mengirim surat kepada ketua-ketua penguil yang ikut presidium. Yang jadi presidium. Yang di presidium. Karena kekosongan jabatan, sehingga dikembalikan, mestinya yang layak dikembalikan ke presidium. Nah presidium itu kan terdiri dari ketua-ketua penguil. Ya betul. Jadi tadi itu agenda rapatnya itu satu membahas surat yang beredar itu viral itu tentang pemindahan ke Bali itu. Yang kedua itu mau mengkoordinasi dengan ketua-ketua penguil yang lain untuk membahas itu. Nah itu tadi minta rapat agendanya itu. Tapi belum ada hasil ya bang ya? Nanti coba
kalau cek Om Eko sama Mas Daror. Siap, siap. Tadi kan ketua organisasi itu Om Eko yang ini yang mengendalikan. Kebetulan saya di Papua, jadi saya hanya ya mengiyakan aja ya wis pokoknya sepanjang itu untuk kebaikan organisasi dirapatkan dulu udah bagus saya bilang. Dan sesuai dengan anggaran dasar Itu, anggaran rumah tangga. Iya, yang penting sesuai itu pokoknya harus ngajarin yang baik. Berarti terhadap penggul-penggul lain ada saran nggak Kang Bro? Ya itu baru mau dirapatkan. Oh gitu. Agendanya itu satu menanggapi surat yang beredar itu yang dibuat oleh PP yang sudah berakhir itu, sama satunya lagi mau koordinasi dengan penggul-penggul berkaitan dengan surat itu. Mau yang dulu. Karena iya, karena kan pandangan orang-orang Jateng tuh kepada siapa kita ini bingung ya? Koordinasi. Bingung. Ya harusnya ke presidium. Presidium itu siapa? Ketua penggul perwakilan dari seluruh Indonesia. Betul. Iyalah. Gitu. Untuk itu tadi yang saya tadi kan sore tadi dapat WA dari Mas Daror dan telepon dari Om Eko. Oke. Untuk bicarain itu. Terus aku bilang ya udah kan rapat tidak harus ada aku. Tapi menarik Kang Bro ya. Karena nggak ada aku, karena posisiku di Papua, mau rapatnya Zoom meeting. Besok kali ya. Udah kalau gitu kita buat Zoom meeting gitu. Besok kali ya. Mungkin besok mungkin. Aku belum dapatin, tadi baru minta izin apakah diperbolehkan rapat berkaitan dulu. Oh iya harus rapat, harus bagus. Ya. Kalau pendapatnya Om Wow. Pengda juga harus buat ini ya. Kan wakil ketua juga Om Wawaw. Ya, betul. Pengda harus membuat putusan juga gitu. Melalui rapat. Itu paling besok di rapat itu paling disampaikan mungkin. Siap. Jangan salah, Jateng itu talenta loh, banyak yang pinter-pinter itu. Betul. Jangan setiap Jateng, oh ini Widiandoko, enggak. Kadang-kadang Widiandoko belajar juga sama mereka. Jangan salah, aku tuh banyak belajar sama Mbak Esti, ada Bu Waka, sama Om Eko, bahkan belajar juga sama Daror tuh. Daror udah konsep surat kirim ke saya tinggal ngoreksi aja, kadang-kadang gitu. Siap. Terus Pak Joko, Pak Wao, banyak itu pinter-pinter. Nah, Pak Hendrik, Pak Tuan Pelek, langkah dari Kader Bapak Derajat itu Bedi, pinter-pinter itu Jateng tuh. Ada saran nggak Kang Bro untuk penggul lain? Ya itu tadi, kita nggak boleh saran. Kita itu kan selevel. Oke. Nggak boleh, kita bukan merasa lebih pinter. Kita kan selevel, sama-sama penggul. Kita kan tahu kondisinya bahwa seperti ini kondisinya. Kemudian Jateng kan sudah sejak awal Jateng kan konsisten bahwa PP itu sudah berakhir 2 Mei, sehingga kami kan tidak mau, artinya kami menolak semua kegiatan kecuali yang untuk suksesnya Kongres. Itu suksesnya kongres, itu pun kan mesti harus ada PLT PLH itu itu kan, dan itu keputusannya bukan saya tapi itu keputusan rapat toh. Siap. Rapat pleno dan rapat gabungan kemarin dipertegas lagi keputusan rapat itu. Oke, jadi kesimpulannya apa yang hasil perbincang santai kita hari ini? Ya simpulannya kembali ke aturan itu tadi yang kamu baca. Pasal 10A, pasal 12, 10A, 11 ART. 11-nya jangan kau tinggal. 10A, 11 anggaran dasar. Di breakdown di pasal 12. Rumah tangga. Dan iya kan 12. Dan 22, tapi 22 itu udah gak kepake kalau sepanjang tidak terpenuhi pasal 12. Dan di pasal 12 sudah jelas 1, 2, 3, 4. Kalau sudah ditetapkan waktu dan tempat itu nggak boleh diutak-utak lagi. Kalau tempatnya sudah, kecuali kan di tempatnya belum pernah ditetapkan. Ya, berarti. Terus yang usulan atas permintaan calon-calon tuh, calon-calon yang mana itu minta. Kalau ada calon yang nggak ngerti ADART, coret aja. Itu permintaan gimana? Jelas pasal 12-nya kayak gitu kok. 12 di pasal itu kan? Pasal 2. Karena gini, karena harusnya itu dipinalti.
Kalau dia minta ada pemindahan, berarti dia ada kesengajaan menstreanya dengan actus reus kalau dalam hukum pidana itu tercapai. Niat dan keinginan itu berarti tercapai. Berarti kalau nggak gitu nggak layak. Berarti kan ada kesengajaan mau melanggar aturan anggaran dasar rumah tangga. Karena seorang pemimpin tuh kuncinya itu adalah kompeten tuh, yang pertama adalah yang dikedepankan attitude, integritasnya. Siap. Dua knowledge, pengetahuannya. Masa jadi pemimpin nggak tahu tentang ADART? Ya, udah enggak? Betul. 3 baru skill, teknis memimpin. Bagaimana dia memanage anggota, mengelola tidak terjadi polarisasi. Siap. Bukan menciptakan konflik interest. Sistem Peta konflik terus yang diciptakan. Konflik interest, peta konflik diciptakan terus. Pemimpin yang seperti itu nggak layak. Makanya kalau ada calon-calon pemimpin yang sudah sebelum jadi pemimpin aja sudah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, jangan pernah itu terpilih. Anggota itu justru paham, pinter-pinter anggota. Contohnya misalnya presiden, wakil presiden, mau nyalonkan, tapi dia tidak bisa mengambil hati rakyat, tidak mungkin terpilih. Betul. Misalnya presiden, wakil presiden mau dipilih rakyat, sudah arogansi, sudah misalkan sudah ini, tidak mungkin terpilih. Atau gubernur, wakil gubernur, mau pemilihan pemilu, dia belum sudah membuat peta konflik, membuat konflik interest. Masyarakatnya nggak mungkin milih. Ya iyalah. Termasuk bupati, wali kota nggak mungkin milih kalau belum sudah membuat peta konflik interest, membuat gaduh, membuat itu nggak akan dipilih dia. Betul. Nah, ada yang menggelitik. Iya. Ada yang menggelitik waktu saya wawancara dengan beberapa narasumber. Ada anggota bertanya, apakah surat yang dikeluarkan PP itu bisa digugat? Bisa saja kalau dicatatkan sudah dilaporin. Semua surat setelah dia mendapatkan peringatan dari kita, kalau dia sudah berakhir, ya kita laporkan. Kita laporkan baru yang terlapor itu baru yang 263. Nanti ada 55, termasuk yang yang ikut dan mengaku sebagai ketua pemilih dan sebagainya, nanti pasti kita laporkan juga nanti, tapi prosesnya bertahap, step by step dulu. Oke. Pasti nanti kita laporin. Pasti itu. Berarti termasuk pengda-pengda itu kita laporin. Ya, maksud pertanyaan dari Pak anggota tadi. Biar untuk pembelajaran. Betul, setuju. Berarti gini Kang Bro, berarti surat yang dikeluarkan PP terakhir ini bisa dilaporkan, berarti bisa digugat. Bisa kalau mau. Kalau Jateng kan sudah. Ya, maksudnya di luar Jateng. Kalau pengwil lain mau bisa dipidanakan. Karena kalau mau dilaporkan secara kan nggak ada pintu penyelesaian di organisasi. Kan sudah kita tembus semuanya. Ya, betul. Sesuai rapat pleno. Nggak ada pintunya apa. Musyawarah sudah tidak tercapai. Iya kan nggak ada. Ya bisa jalannya kan melalui tun atau ini, tapi tun pun juga nggak efektif, nggak membuat jera. Kalau mau membuat jera ya pidana memang. Tujuannya membuat jera, nggak nanti di belakang hari tidak dicontoh oleh adik-adik, tidak itu. Kan pernah itu. Jadi Polda Metro, IPAT dulu, kalau nggak salah, yang di Polda Metro. Pernah toh? Iya. Itu padahal pengurus tapi oleh pengadilan dipakumkan dulu kan oleh pengadilan. Iya, betul. Di Terus membuat surat kan ke bank sama apa gitu kan? Betul. Iya. Oke, Kang Bro, tidak terasa waktu sudah 1 jam. Iya, ya sudah. Aku juga udah nggak tahu, di sini udah jam 12 loh. Terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman-teman? Ya kalau menurut saya gini, sepanjang pengurus organisasi itu sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan dijaga, itulah orang yang memang layak untuk
mendapatkan apresiasi. Mm-mm. Jadi kalau memang mau mencintai organisasi itu ya harus menjaga, bukan ya sama dengan kita lah. Kalau kita mau mencintai seseorang, yang dijaga seseorang yang kita cintai itu, bukan dirusak. Iya, setuju. Sama kita benda. Kalau kita punya mobil, kita mencintai kendaraan kita, ya dijaga, Jangan dirawat, dijaga itu, bukan dirusak, bukan ditabrakkan ke sana ke sini. Iya. Bukan dilanggar lampu merah, langgar marka, langgar ini, akhirnya mobilnya Hancur. peyok ke kanan kiri gitu, Mobilnya hancur yang ada. hancur gitu. Iya, kasihan penumpangnya. Siap. Terima Intinya itu aja, bro. Sepanjang kita mencintai organisasi, jangan omdo, buktikan dengan polges, ya, jiwa korsa, jiwa bangsa. Sama kita pecinta Indonesia, buktikan polges, jiwa bangsa kita. Setuju. Cinta organisasi harus itu juga, polges, Siap. jiwa korsa kita sebagai anggota organisasi. Siap. Iya bro, Oke, gitu ya. terima kasih Bang. Saya mau nyebut gelar, jangan sebut gelar. Nggak usah, nanti ada yang kalau disebut gelar ada yang kebakar. Karena gelarku itu apinya besar. Terima Apinya kasih. besar. Terima kasih Bang Bro Widi Handoko, Notaris PPAT Kota Semarang. Nah, itu aja. Kalau disebut gelar nanti ada yang terbakar. Nanti jantungan dia. Atas waktunya, walaupun di Papua sedang menjalani tugas negara, menyempatkan diri untuk bincang-bincang santai dengan Gross Ya. Widi. Sekali lagi terima kasih Bang Bro Widi atas waktunya. Oke, Gross Saver, sampai Ya. jumpa di liputan dan bincang santai. Makasih, Bro Sever. Apa, Bro? Gross. Gross ya, sorry. Gross Sever. Makasih, pemirsa Gross Siap. Sever ya. Gross TV. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Gross TV, sorry. Makasih pemirsa Gross TV. Oke. Mahfud Gross MG ya. MGD. Strata 1 yang cerdasnya melebihi profesor katanya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa Bang Bro. Ayo, terima kasih Gross Saver, sampai Oke. jumpa di liputan dan bincang santai Thank you. selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.